Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempresentasikan atau membahas tentang arthropoda. Nah, arthropoda ini adalah filum yang menduduki urutan nomor 1 di antara jenis-jenis hewan lainnya. Nah, filum arthropoda ini adalah yang paling banyak di dunia dan spesiesnya itu juga hampir sekitar 1 juta spesies. Nah, mengapa arthropoda ini sangat banyak? Hal ini disebabkan oleh daya tahan tubuhnya yang baik serta penyesuaian diri dengan lingkungannya dan penyebaran yang sangat luas, yaitu mulai dari daerah tropis hingga daerah kutub. Nah, di antara arthropoda yang diketahui ada yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan juga banyak yang merugikan manusia dan hewan. Kelompok yang terakhir itu dikenal sebagai ektoparasit atau pengganggu atau hama, dan termasuk ke dalam golongan ektoparasit ini adalah kelas insekta atau serangga dan kelas arachnida atau caplak dan tungau. Sebagai outline materi arthropoda hari ini, kita akan membahas pendahuluan, kemudian morfologi arthropoda, klasifikasinya, dan arthropoda parasit. Nah, sebagai pendahuluan, kita dapat melihat di slide ini yaitu entomologi. Entomologi ini adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang serangga dari filum arthropoda. Nah, arthropoda sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu arthro yang berarti sendi atau luas, dan podos yaitu kaki atau juluran. Nah, diperkirakan lebih dari 80% dari seluruh jenis hewan yang hidup di dunia ini adalah arthropoda, dan mereka menghuni semua jenis habitat baik terestrial maupun akuatik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang morfologi umum arthropoda. Nah, ciri-ciri umum filum arthropoda adalah sebagai berikut. Yang pertama, tubuh terbagi menjadi ruas-ruas atau segmen yang biasa disebut dengan segmen atau ruas, dan itu terkelompok menjadi 2 atau 3 daerah yang nyata. Nah, yang kedua adalah pasangan-pasangan julurannya berruas-ruas. Kemudian tubuhnya simetris bilateral, yaitu apabila dibagi dari sumbu utama dari atas ke bawah, maka akan didapat 2 bagian yang sama besar, yaitu bagian kiri dan bagian kanan. Nah, selanjutnya adalah bagian luar tubuh terdiri dari eksoskeleton atau kerangka luar yang mengandung kitin dan dapat mengelupas apabila tubuhnya berkembang. Selanjutnya, sistem alat pencernaannya berupa saluran tubular kurang lebih lurus, terdapat mulut dan anus. Kemudian, sistem peredaran darahnya adalah terbuka. Satu-satu buluh darah yang ada berupa saluran lurus terletak di atas saluran pencernaan yang terdapat di daerah abdomen dan mempunyai lubang-lubang di sebelah lateral. Nah, selanjutnya rongga tubuhnya berisi darah yang disebut dengan hemosul. Kemudian sistem sarafnya terdiri dari ganglion anterior yang merupakan otak dan terletak di atas saluran pencernaan. Kemudian terdapat sepasang saraf
yang menghubungkan otak dengan saraf sebelah ventral, serta pasangan-pasangan ganglion ventral yang ada di sana. Kemudian untuk sistem pengeluaran atau ekskresi itu berupa saluran-saluran Malpighi yang bermuara di saluran pencernaan, limbah, dan kemudian dikeluarkan melalui anus. Respirasi berlangsung memakai insang, trakea, dan spirakel. Nah, pada arthropoda tidak memiliki silia atau nefridia. Dengan kelamin hampir selalu terpisah. Berikut ini adalah klasifikasi arthropoda berdasarkan tingkat subfilumnya. Nah, ada 4, yaitu subfilum Trilobita, subfilum Chelicerata, kemudian subfilum Crustacea, dan subfilum Unirania. Nah, untuk subfilum Trilobita itu hanya diketahui dari fosil. Nah, jadi hampir semua filum ini sudah menjadi fosil dan ditemukan oleh arkeolog. Kemudian subfilum Chelicerata itu terdiri dari beberapa kelas, yaitu yang pertama kelas Merostomata, kedua kelas Arachnida, yaitu laba-laba, kalajengking, caplak, dan tungau. Selanjutnya kelas Pycnogonida. Nah, untuk subfilum Crustacea terdapat beberapa kelas juga. Yang pertama kelas Branchopoda, kemudian kelas Copepoda, kemudian lagi kelas Ostracoda, kelas Cirripedia, dan kelas Malacostraca. Yang masuk ke dalam kelas ini adalah udang dan kepiting. Selanjutnya kelas subfilum dari Uniramia. Subfilum Uraminia ini terdiri dari kelas Onychopora, kelas Diplopoda yaitu kaki seribu, kemudian kelas Chilopoda, kelabang, kemudian kelas Pauropoda, kelas Simpela, kelas Entomorpha, dan kelas Insecta berupa serangga. Subfilum Trilobita diperkirakan hidup pada era Paleozoik, terutama semasa kala periode Kambrian dan Ordovisian, kira-kira 600 sampai 150 juta tahun yang lalu. Hanya fosil saja yang masih dikenal. Artinya fosil itu menandakan bahwa subfilum Trilobita pernah ada di dunia. Nah, kemudian adalah subfilum Chelicerata. Nah, arthropoda yang tergolong dalam filum ini tidak mampu mempunyai antena dan pada umumnya dilengkapi dengan 6 pasang juluran. Yang pertama berbentuk alat mulut yang disebut dengan chelicera. Nah, sisanya adalah berbentuk seperti kaki. Selanjutnya adalah subfilum Chelicerata. Nah, tercatat kurang lebih 65.000 spesies yang dikenal diantaranya parasit maupun vektor penting untuk penyakit manusia dan hewan. Ciri-ciri umum dari kelas ini adalah tubuh terdiri atas sefalotorak dan abdomen, kemudian mempunyai 4 pasang kaki, tidak mempunyai sayap, tidak mempunyai antena. Perangkat mulut terdiri dari sepasang chelicera dan sepasang pedipalpi. Nah, klasifikasi daripada arachnida masih sering dipertentangkan. Namun kebanyakan pakar setuju untuk menggolongkannya menjadi 11 kelompok utama dengan catatan penamaan peringkat atau taksonominya masih diperdebatkan. Nah, untuk klasifikasi arthropoda tingkat kelas ada 5 kelas, yaitu Insecta, Arachnida, Crustacea, Chilopoda, dan Diplopoda.
Nah, arthropoda parasit itu biasanya hampir keseluruhannya itu berupa vektor, baik itu propagatif, siklikopropagatif, ataupun sikliko-developmental. Nah, sebenarnya entomologi medik ini yang disebut kita kenal dengan entomedik, yang di dalam biomedik, yaitu ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang serangga dari filum arthropoda. Nah, entomedik mempelajari khusus arthropoda yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, baik langsung ataupun tidak langsung. Nah, di dunia medik itu arthropoda dipelajari karena beberapa spesiesnya menimbulkan baik gangguan tusukan, sengatan, racunnya atau gigitannya, maupun karena perannya sebagai vektor penyakit, baik penyakit yang ditimbulkan virus, bakteri, jamur, maupun parasit seperti cacing dan protozoa. Nah, serangga sebagai vektor dapat menularkan penyakit dengan dua cara, yaitu dengan cara mekanis, penularan mekanis. Nah, sering pula vektornya disebut sebagai vektor mekanik, dan dapat pula bibit penyakit tidak mengalami pertumbuhan atau pembiakan lebih dahulu dalam tubuh vektor. Tetapi bibit penyakit hanya sekedar dipindahkan atau disebarkan secara mekanis karena kebetulan melekat pada bagian-bagian tubuh serangga, misalnya pada bulu atau rambut kaki, proboscis, badan maupun sayapnya. Nah, contohnya misalkan bakteri Salmonella atau Shigella penyebab diare secara mekanis disebarkan oleh lalat dan kecoa dari tempat yang kotor ke makanan atau minuman. Nah, cara yang kedua adalah penularan melalui biologis. Vektor arthropodanya disebut vektor biologis. Dalam istilah penularan secara biologis itu dikenal ada beberapa pengertian. Yang pertama adalah penularan secara propagatif, yang kedua siklikopropagatif, dan yang ketiga adalah sikliko-developmental. Dan yang terakhir ada namanya transovarial atau herediter. Nah, penularan secara propagatif adalah penularan yang didahului oleh berkembang biaknya penyebab penyakit di dalam tubuh vektor sebelum ditularkan. Artinya terjadi perbanyakan atau multiplikasi dalam jumlah penyebab penyakit sebelum disebarluaskan atau dipropagasikan. Misalnya penyakit pes oleh ginjal. Nah, selanjutnya adalah penularan siklikopropagatif. Penularan ini didahului oleh pertumbuhan dan perkembangbiakan penyebab penyakit dalam tubuh vektor sebelum ditularkan. Dengan perkataan lain, penyebab penyakit terlebih dahulu menjalani proses siklus hidup sambil memperbanyak diri di dalam tubuh vektor. Misalnya Plasmodium penyebab malaria di dalam tubuh nyamuk Anopheles barbirostris. Nah, kemudian adalah sikliko-developmental. Nah, di dalam tubuh vektor, penyebab penyakit terlebih dahulu mengalami proses pendewasaan tanpa perkembangbiakan sebelum ditularkan. Perkembangbiakannya misalnya pada cacing filaria dalam tubuh nyamuk Culex. Nah, mengalami perubahan atau pendewasaan dari bentuk mikrofilaria menjadi makrofilaria. Nah, selanjutnya adalah transovarial atau herediter. Nah, selain penularan penyebab penyakit secara horizontal dari manusia ke manusia, vektor serangga yang mengandung penyebab penyakit dapat juga menurunkan penyebab penyakit tersebut secara vertikal, yaitu diturunkan melalui ovarium pada telur yang ditetaskan, sehingga larva yang keluar dari telur telah bersifat infektif dan mengandung penyakit.
Jadi penularan dapat berlangsung melalui generasi berikutnya, misalnya virus dengue dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti dapat diturunkan secara transovarial melalui terus yang ditetaskannya. Nah, ini adalah mekanisme penularan penyakit oleh arthropoda. Yang pertama mekanis, kedua racun, 3 alergi, dan 4 psikis. Yang pertama adalah serangga dapat menimbulkan gangguan kesehatan secara langsung dan dengan beberapa cara, yaitu yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, pengaruh mekanis yaitu akibat serangga dewasa oleh gigitan, hisapan, dan cucukan, juga karena gerak larva dalam jaringan tubuh dan lain-lain. Nah, sehubungan dengan pengaruh mekanis ini dikenal beberapa istilah, yaitu endoparasit. Endoparasit adalah serangga yang hidup sebagai parasit dan bersarang di dalam jaringan tubuh tuan rumahnya. Misalnya larva lalat menyebabkan meiosis pada jaringan tubuh manusia. Kemudian dikenal juga ektoparasit. Ektoparasit adalah serangga yang menjadi parasit dalam hidup pada permukaan atau di luar tubuh tuan rumah, misalnya kutu kepala atau tuma. Nah, kemudian parasit permanen. Parasit permanen adalah serangga yang menjadi parasit seumur hidupnya dan menggantungkan hidupnya selamanya pada hospes atau tuan rumahnya secara permanen. Ia tidak bisa berpindah tempat dari hospesnya dan juga tidak bisa hidup bebas di alam, misalnya pinjal dan tuma. Kemudian ada disebut dengan parasit periodik. Parasit periodik ini adalah pada jenis serangga yang memiliki periode tertentu dalam siklus hidupnya yang dapat menjadikan parasit dan fase lain dapat hidup secara normal. Nah, selanjutnya adalah pengaruh racun atau toksin. Di sini arthropoda dapat mengeluarkan racun atau toksin yang masuk ke dalam tubuh hospes, misalnya melalui kontak langsung, contoh ulat bulu, gigitan laba-laba, sengatan lebah, atau tusukan kalajengking. Nah, toksin ini dapat menimbulkan gejala-gejala antara lain gatal-gatal, kemudian urtikaria, misalnya oleh nyamuk, ulat bulu, dan sebagainya. Dapat juga menimbulkan gangguan kelumpuhan saraf oleh skorpion dan hemolisis oleh kalajengking. Nah, untuk alergi sendiri, pada orang-orang yang rentan dengan bulu-bulu dari ulat bulu dapat timbul reaksi alergi pada kulit. Demikian pula sejenis protein yang dihasilkan dari metabolisme kecoa banyak diduga menimbulkan asma pada anak-anak. Asma juga dapat ditimbulkan oleh reaksi terhadap suatu tungau debu rumah. Dan kemudian yang terakhir adalah pengaruh kejiwaan atau psikis. Nah, entomobia yaitu rasa takut yang berlebih-lebihan atau tidak mendasar saat melihat serangga tertentu, misalnya melihat laba-laba. Nah, itu merupakan salah satu yang juga merupakan penularan sehingga langsung berakibat pada gangguan pada manusia itu sendiri. Nah, secara sederhana kelas insekta parasit itu kita bagi atau diklasifikasikan menjadi 4 golongan atau 4 ordo. Yang pertama adalah ordo Diptera. Nah, ini contohnya adalah nyamuk dan lalat. Nah, kemudian ordo Hemiptera, contohnya kutu busuk atau bugs. Nah, kemudian Anophora, contohnya tuma atau kutu kepala. Nah, kemudian Siphonaptera, contohnya pinjal. Berikut ini adalah morfologi lalat dilihat dari lateral. Nah, di sebelah kiri kita dapat melihat bagian-bagian dari tubuh lalat itu sendiri.
Sedangkan di bagian kanan kita melihat siklus hidup lalatnya dari telur menjadi pupa, menjadi larva, kemudian menjadi lalat dewasa. Nah, lalat itu sendiri merupakan vektor pembawa penyakit atau bibit-bibit penyakit kepada manusia, di mana kita tahu bahwa lalat hinggap di mana saja, bahkan di kotoran manusia, hewan sekalipun, dan itu dapat menyebabkan ia membawa bibit penyakit dan masuk ke atau melekatkannya di makanan dan minuman yang ingin diminum oleh manusia. Ini merupakan serangga atau insekta nyamuk. Di sini kita bedakan menjadi 3 spesies, yaitu Anopheles, Culet, dan Aedes. Nah, ini genusnya ya. Nah, di bagian bawah kita dapat melihat bagian-bagian dari nyamuk. Nah, kemudian ada perbedaan antara telur, kemudian larva dan pupa dari ketiga genus nyamuk ini. Yang pertama Anopheles. Anopheles kita dapat lihat di slide ini bahwa telurnya itu berbentuk seperti perahu dengan pelampung di kedua sisinya dan satu persatu di permukaan air. Artinya dia tidak bergerombol dan dia hanya individu atau sendiri saja. Sedangkan pada Culex, Culex di sini telurnya itu berbentuk seperti peluru senapan. Telur tersusun seperti rakit di atas permukaan air keruh. Sedangkan untuk Aedes sendiri, telurnya itu berbentuk lonjong, tanpa alat apung, dan diletakkan satu persatu pada dinding tempat air atau pada benda-benda yang terapung di permukaan air. Itu jelas terlihat perbedaan antara ketiga genus daripada nyamuk ini. Selanjutnya gambar yang kedua adalah gambar larva. Pada Anopheles kita melihat bila dalam keadaan istirahat, maka dia akan sejajar permukaan air, tidak memiliki sifon, dan mempunyai sepasang spirakel pada segmen abdomen ke-8-nya. Sedangkan pada Culex, bila istirahat dia akan membentuk sudut dengan permukaan air dan sifon dengan 3 rumpun rambut. Kemudian untuk Aedes sendiri dalam keadaan istirahat membentuk sudut dengan permukaan air dengan sifon 1 rumpun rambut. Untuk pupa dari Anopheles itu berbentuk seperti corong dengan ujung melebar seperti trompet. Kemudian untuk pupa Aedes berbentuk seperti tabung dengan lubang memanjang, bagian tepinya berduri pendek dan terdapat bulu panjang. Sedangkan pada Culex berbentuk seperti tabung dan tepinya halus. Selanjutnya adalah kutu atau bugs. Ini adalah Schimek hemipterus atau kutu busuk. Ini adalah anatomi atau morfologi bagian-bagiannya. Schimek ini tubuhnya berbentuk oval, gepeng dorsoventral dan berukuran 4-6 mm, warna coklat kekuningan atau coklat gelap, dan kepalanya mempunyai sepasang antena yang panjang dengan mata majemuk yang menonjol di lateral dan alat mulut yang khas sebagai proboscis yang dapat dilipat kemudian ke belakang di bawah kepala dan toraks bila tidak digunakan. Bila kita melihat siklus hidupnya, maka kutu busuk ini dalam waktu 5-7 hari pada suhu 24-27 derajat Celcius
maka telurnya akan menetas menjadi nimfa. Nimfa pertama akan berganti kulit menjadi nimfa kedua, ketiga, dan demikian seterusnya sampai nimfa kemudian berganti kulit lagi menjadi insta terakhir. Nah, banyaknya pergantian kulit berbeda-beda tergantung dari jenis makanan dan suhu. Nah, kemudian rata-rata antara 5 sampai 6 kali biasanya pertumbuhannya, termasuk ke dalam metamorfosis tidak sempurna. Laju perkembangan juga tergantung pada makanan dan suhu, kemudian suhu ruangan, dan membutuhkan, biasanya kalau kita sudah lihat itu dalam sepanjang 6 sampai 12 bulan itu lama hidupnya sampai menjadi dewasa, dan dia dapat bertahan hidup hingga 4 bulan tanpa makan. Nah, di slide ini kita bisa melihat kutu kepala atau yang sering disebut dengan tumor. Nah, kutu kepala ini memiliki nama ilmiah Pediculus humanus capitis. Nah, Pediculus humanus capitis ini hidupnya pada rambut kepala yang kemudian akan menyebabkan darah di kepala itu dihisap, dan dia pun tinggal di atas kulit kepala. Nah, kemudian dia termasuk serangga yang tidak bersayap. Panjang kutu dewasa adalah 2-4 mm. Nah, pediculosis telah dikenal sejak zaman dahulu dan ditemukan kosmopolit, artinya dia dapat hidup di mana saja. Nah, patologi dan kliniknya adalah lesi pada kulit kepala disebabkan tusukan tumah pada waktu menghisap darah. Nah, lesi sering ditemukan di belakang kepala atau leher. Air liur tumah yang merangsang menimbulkan kemerahan dan rasa gatal. Berdasarkan epidemiologinya, pada infeksi berat dengan Pediculus humanus capitis, helaian rambut akan sering melekat satu dengan yang lain dan mengeras. Dapat ditemukan banyak tumah dewasa, telur, dan eksudat nanah yang berasal dari luka gigitan yang meradang. Nah, keadaan ini disebut dengan plika palonika yang dapat ditumbuhi jamur. Kemudian investasi mudah terjadi melalui kontak langsung, dan pencegahan dilakukan dengan menjaga kebersihan rambut kepala. Pada slide ini menampilkan pinjal. Nah, pinjal ini sendiri pada tahun 2007 itu dilaporkan bahwa terjadi outbreak atau kejadian luar biasa di mana kutu busuk terdapat di 50 negara bagian di Amerika Serikat, dan kebanyakan di Asia juga banyak kutu busuk ya, termasuk Turki dengan prevalensinya 0,7 sampai 59%. Nah, kemudian insiden kalau untuk kutu kepala itu di dunia cukup tinggi di Indonesia, dan hal ini disebabkan karena telah terjadi resistensi dalam pengobatan serta menimbulkan efek samping bagi penderitanya. Nah, pinjal ini juga sering dikenal dengan flea. Panjangnya 1,5 sampai 3,3 mm. Kemudian sangat gesit, berwarna gelap, misalnya coklat kemerahan dengan mulut berbentuk tabung. Nah, bentuknya itu bilateral, tidak bersayap, dan tanpa mata majemuk. Antenanya pendek tapi kuat dengan mulut sebagai alat penusuk dan penghisap. Kakinya panjang disesuaikan untuk melompat dan dapat melompat vertikal sehingga 7 inci atau 18 cm, dan horizontal sampai 13 cm atau 13 inci atau 33 cm, sekitar 200 kali panjang tubuhnya. Nah, bentuk tubuhnya demikian memudahkan gerakan melalui rambut atau bulu di tubuh inang, misalnya pada manusia, dan di bawah pakaian. Tubuh kutu yang keras ditutupi dengan banyak rambut dan duri pendek yang diarahkan ke belakang.
yang juga membantu gerakannya pada host. Senang hidup di daerah yang hangat dan dapat hidup sampai dengan 1 tahun. Baik, terima kasih. Hari ini slide-nya hanya cukup di sini. Kita sambung di lain waktu. Semoga menjadi ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.